Jadi yang bagusnya itu janganlah terlalu kanan, bisa sempit, jangan terlalu kiri, bisa terlepas. Yang terlalu sempit ini itu biasanya itu golongan khawarij. Khawarij ya. Ada namanya khawarij, ada namanya wahabi, ada namanya Abu apa tadi? Daud Zahiri. Itu kanan yang sempit. Kalau kiri yang sempit, yang terlalu lapang, itu liberal. Yang bagusnya mana? Di tengah. Wa inna hadza sirati mustaqiman, ambillah jalan yang tengah, yang baik. Jalan lurus saja, jangan kiri, jangan kanan. Hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus itu, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kamu ikuti jalan yang dapat mencerai-beraikan kamu di antara umat manusia. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah diwasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi konsep ilah di dalam Islam itu cinta yang tertinggi itu hanya kepada Allah. Jangan kepada kekasih seperti Kania itu tadi. Janganlah berbetuhankan kepada hawa nafsu. Jadi seperti Fufu Papa sekarang itu terkenal, juga hakim yang 3 orang itu yang melepaskan orang menjadi hukuman bebas gara-gara disogok dengan uang 1 miliar dan emas 51 kilo. Masya Allah. Nah, orang-orang ini dia terlalu mencintai kehidupan dunia. Maka dia taubahnya seperti binatang. Al-An'am. Yang paling gawat itu seperti binatang. Coba baca surat 7 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minan nasi. Bagaimana? Ketemu? Surat 7 ayat 179. Bunyinya walaqad zara'na li jahannama. Siapa yang ketemu? Belum? Udah? Coba baca. Siapa yang sudah baca ayatnya? Ayat 179. Surah Al-An'am. Surat 7. Surat 7 itu Al-A'raf. Lupa. Al-An'am surat yang ke-6. Ketemu Al-A'raf? Ketemu? Coba baca ayatnya. Nanti sini artinya ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walahum a'yunun, mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha, mereka mempunyai telinga tapi tak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka tak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Wah, gawat itu. Ada yang lebih gawat lagi, ayat 176. Mereka taubahnya seperti anjing. Ya Allah. Ayat 176. Coba baca ayatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu
عاد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Nah, dalam ayat tadi dikatakan famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaannya seperti seekor anjing. Coba baca artinya. Ada? Coba baca. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaan seperti anjing. Cukup. Perumpamaannya seperti anjing. Masya Allah. Baca lagi artinya. Ulang dari awal. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Nah, jadi hakim yang disogok itu, yang menerima, itu semenangan anjing yang suka disogok. Jadi salah satu karakter anjing suka disogok. Sogoknya dengan apa? Dengan tulang, daging yang disenanginya. Jadi kalau lewat di depannya orang preman, betato, suka mengganggu orang, tapi dia bawa tulang, bawa daging, lewat di hadapan anjing tadi, dia akan menyulurkan lidahnya, menggoyang-goyangkan ekornya. Kenapa? Karena dia minta disogok. Diberikanlah sogok tadi, tulang tadi dengan daging tadi. Akhirnya orang tadi mau mencuri rumah tuannya, membuka kunci, dibiarkannya saja. Kenapa? Karena dia terlanjur makan sogok. Padahal orang maling, perampok. Nah, tapi kalau yang lewat itu seorang ustadz, seorang kiai datang lewat aja dekat mengenai ketuk itu, dia akan menggonggong. Kenapa? Karena kiai haji tidak mau menyogok. Nah, digonggongnya. Jadi perumpamaan orang yang terlalu rakus terhadap dunia, tidak peduli tentang akhirat, tidak peduli tentang agama, perumpamannya seperti anjing yang mencintai dunia, yang mencintai kehidupan material daripada yang bersifat moral. Jadi akhlakul karimah tidak ada pada dia. Itu tentang perumpamaan ya. Nah, jadi konsep ilah tadi itu, konsep ketuhanan itu harus yang dicintai itu Allah dan Rasulnya. Jangan mencintai dunia berlebihan. Anak dan istri boleh dicintai, tapi tidak boleh melebihi cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah 99%, cinta kepada istri, anak, keluarga paling-paling 1%. Ya, sedikit cuman. Yang tinggi itu adalah kepada Allah. Nah, yang ketiga lagi ya. Yang ketiga, konsep ilah dalam Islam itu adalah catat ya, mencintai surat cinta Allah. Itu tuh yang konsep ilah, mencintai surat cinta Allah. Jadi Allah mempunyai surat cinta dia, cinta kepada manusia. Apa surat cinta Allah? Itulah Al-Quran, itu surat cinta Allah. Jadi kalau Al-Quran itu surat cinta Allah diberikan kepada kita, maksudnya apa? Supaya kita baca, karena cinta kita kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu dilaksanakan. Pernah baca surat cinta belum? Belum? Pernah baca surat cinta? Dari seseorang yang dicintai? Surat dari orang tua nggak ada? Surat dari pacar nggak ada? Nggak ada. Itu zaman dulu tuh orang pakai surat-surat. Sekarang kan melalui SMS saja, atau langsung video call ya. Dulu orang bercinta itu kirim surat lewat pos. Kadang-kadang udah bertahun-tahun baru sampai. Sekali sampai suratnya, surat kekasihku datang. Diulang-ulangnya membacanya. Jadi ciri-ciri orang cinta kepada surat cinta itu,
dia tidak bosan membacanya berulang-ulang. Seperti itulah Al-Quran. Surat cinta Allah, sekalipun berulang-ulang ratusan kali, kita tidak pernah bosan. Jadi itu tuh Al-Quran, surat cinta Allah kepada kita, dan pernyataan kita pula cinta kepada Allah. Yang kedua, kalau kita berhadapan dengan surat cinta, terutama surat cinta dari Allah, ibarat surat cinta kekasih kepada kekasihnya, itu tidak mau meletakkan surat itu di tempat sembarangan. Betul atau tidak? Nanti dibaca orang lain surat cinta tadi. Mungkin ditaruhnya dalam lemari yang indah sekali. Kenapa? Ini surat cinta itu. Sangat dihormatinya surat cinta itu. Datangnya 1 kali 1 tahun zaman dulu. Sangat diletakkan di tempat yang baik. Tidak mau dia meletakkan tempat di sembarangan. Seperti itulah Al-Quran. Surat cinta Allah. Kita cinta kepada Allah melalui Al-Quran. Tak boleh Al-Quran diletakkan di tempat sembarangan. Kalau di rak-rak buku, letakkan dia paling di atas. Jangan dihimpit di bawah-bawah. Itu surat cinta Allah kepada kita. Jangan dipermain-mainkan surat cinta. Nanti akan melunturkan rasa cinta. Atau dikhianati oleh orang yang dicintai. Sudah itu, saking cintanya kita kepada surat cinta itu kalau orang memang cinta, kadang-kadang disemprotnya dengan minyak harum. Ini surat cinta dari kekasihku, semprotnya dengan minyak harum. Zaman dulu itu, baru dia taruh harumnya katanya. Seperti itulah kita selalu mencium Al-Quran. Jadi kita menghormati Al-Quran. Jatuh dia, Masya Allah jatuh. Cium dulu Al-Quran. Kenapa? Itu surat cinta dari Allah. Jangan dia lepaskan terjatuh. Jangan dia letakkan di tempat sembarangan. Dan ketika kita membacanya, berulang-ulang. Kalau surat cinta itu 1 titik dan 1 koma pun tak pernah kita lewati. 1 titik pun dibaca juga. Kenapa? Karena saking cintanya. Seperti itu kita cinta pada Al-Quran. Yang panjangnya, yang pendeknya, yang seninya, apabila kita menulisnya, ditulis dengan tulisan yang baik. Kenapa? Lambang cinta Allah kepada manusia, sekaligus merupakan buku petunjuk. Kemudian surat cinta Allah ini, Al-Quranul Karim, sekaligus merupakan obat, obat dan rahmat. Al-Quran itu obat dan rahmat. Betul? Al-Quran merupakan obat dan rahmat.